Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Imron dengan NIM 205510554 dari kelas 7C Program Studi Akuntansi Manajerial. Di mana di sini kita kembali lagi untuk membahas mengenai mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan pada bab 6 Isu dan Teknik Akuntansi Manajemen Modern pada subtopik Target Costing. Seperti yang telah kita ketahui juga bahwa customer selalu ingin mendapatkan suatu produk yang berkualitas tinggi akan tetapi dengan harga yang murah. Sehingga perusahaan selalu dituntut untuk melakukan research and development. Untuk permintaan customer tersebut, sebuah perusahaan perlu menjalankan sistem manajemen biaya total yang terdiri dari yang pertama ada penentuan biaya target atau gen kaki kaku, yaitu merupakan sistem untuk mendukung proses pengurangan biaya dalam tahap desain produksi. Dan yang kedua, penentuan biaya kaizen atau gen kaizen, yaitu merupakan sistem untuk mengurangi biaya dalam proses pemanufakturan produk yang ada dengan cara-cara tertentu. Namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai target costing, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu definisinya dan juga seperti apa rumus dari target costing. Jadi target costing ini merupakan penentuan biaya yang diharapkan untuk suatu produk berdasarkan harga yang kompetitif, sehingga produk tersebut akan dapat memperoleh laba yang diharapkan. Target costing menentukan biaya berdasarkan harga yang kompetitif, sehingga yang menggunakan target costing harus sering mengadopsi ukuran-ukuran penurunan biaya yang ketat atau merancang ulang produk atau proses produksi agar dapat memenuhi harga yang ditentukan pasar, tetapi tetap mendapatkan laba. Adapun formula atau rumus dari target costing seperti berikut, yaitu target costing sama dengan harga jual kompetitif dikurang laba yang diinginkan. Setelah kita mengetahui definisi dan formula atau rumus dari target costing, selanjutnya kita membandingkan antara penggunaan target costing dengan sistem tradisional. Adapun kalau alur kegiatan sistem tradisional ini sebagai berikut. Jadi langkah pertama dalam sistem tradisional itu ditempuh yaitu penyusunan anggaran. Setelah anggaran tersebut disusun, barulah dilakukan kegiatan produksi. Setelah proses produksi selesai, akan diketahui nih besarnya total biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi tersebut. Dengan demikian, baru ditentukan besarnya harga jual dari produk dengan cara menambahkan laba yang diinginkan oleh perusahaan dengan total biaya yang terjadi. Dari total biaya plus keinginan laba, ini merupakan hasil aktual dari proses produksi ini. Langkah yang selanjutnya adalah membandingkan antara anggaran dengan hasil aktual atau biaya aktual dari proses produksi yang telah terjadi. Jika terdapat selisih, itulah yang disebut atau dinamakan variance. Sedangkan dalam target costing, langkah-langkahnya seperti pada gambar di bawah. Dalam proses target costing, langkah pertama yang diambil adalah dengan menentukan perkiraan harga dari suatu produk yang diproduksi. Setelah harga tersebut ditentukan, selanjutnya adalah menentukan laba yang diinginkan. Dengan demikian, akan diketahui besarnya target cost dari suatu produk. Langkah selanjutnya adalah menghitung estimasi biaya yang dibutuhkan dari proses produksi yang terjadi dan membandingkannya dengan target costing. Selisih dari target costing dan estimasi biaya ini yang akan disebut sebagai varian atau dikenal sebagai kesenjangan biaya yang harus ditutup. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kesenjangan biaya dapat ditutup, yang pertama menggunakan bahan pengganti jika hal tersebut tidak mempengaruhi kualitas produk. Yang kedua, fokus pada desain produk alternatif atau metode produksi. Yang ketiga, meninjau seluruh rantai pasokan. Yang keempat, fokus pada skala ekonomi, seperti misalnya diskon pembelian massal. Yang kelima, menggunakan tenaga kerja murah jika hal itu tidak mempengaruhi kualitas produk. Serta yang keenam, meningkatkan produktivitas dengan memotivasi tenaga kerja. Selanjutnya, kenapa sih kita harus menggunakan target costing? Atau alasan apa sih yang membuat target costing ini perlu digunakan? Jadi target costing dikembangkan atas dua karakteristik penting, yaitu pasar dan biaya. Yang pertama adalah bahwa banyak perusahaan kurang memiliki kontrol atas harga yang mereka inginkan.
Pasar atau permintaan dan penawaran sangat menentukan harga, dan perusahaan yang mencoba untuk mengabaikan hal ini, maka mereka dalam keadaan yang berisiko. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi keadaan tersebut dalam target costing diambil harga pasar. Kedua adalah bahwa sebagian besar biaya sebuah produk ditentukan dalam tahap desain. Setelah produk telah dirancang dan masuk dalam proses produksi, tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mengurangi biaya. Sebagian besar kesempatan untuk mengurangi biaya berasal dari mendesain produk sehingga sederhana untuk membuat, menggunakan suku cadang yang murah, kuat, dan dapat diandalkan. Jika perusahaan memiliki sedikit kontrol atas harga pasar dan sedikit kontrol atas biaya begitu produk telah masuk dalam proses produksi, maka berarti bahwa peluang utama untuk mempengaruhi keuntungan berasal dalam tahap desain, di mana fitur berharga bahwa pelanggan bersedia membayar untuk dapat ditambahkan, dan di mana sebagian besar biaya benar-benar ditentukan, sehingga upaya hanya terkonsentrasi dalam merancang dan mengembangkan produk. Perbedaan target costing dan pendekatan lain adalah bahwa target costing ini digunakan untuk pengembangan produk yang lebih mendalam. Setelah kita tahu alasan kenapa menggunakan target costing, kita juga harus mengetahui apa saja keunggulan dan kelemahan dari target costing. Seperti halnya pendekatan-pendekatan lain, jadi target costing ini juga memiliki keunggulan dan juga kelemahan. Seperti yang kita bisa lihat, keunggulan daripada target costing ini yang pertama, pendekatan proaktif untuk biaya manajemen, lalu mengarahkan organisasi terhadap pelanggan. Yang ketiga, mengurangi hambatan dalam manajemen. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan karyawan. Dan kelima, membangun kemitraan dengan pemasok. Serta keunggulan yang terakhir adalah meminimalkan kegiatan yang tidak bernilai tambah. Setelah kita tahu keunggulannya, kita lihat juga ada kelemahan dari target costing. Yang pertama, ini memerlukan implementasi yang efektif dan pengembangan data biaya secara lebih rinci. Lalu yang kedua, pelaksanaannya memerlukan kemauan untuk bekerja sama. Yang ketiga, ini membutuhkan banyak pertemuan untuk koordinasi. Dan yang keempat, ini mungkin dapat mengurangi kualitas produk akibat penggunaan komponen yang murah yang mempunyai kualitas rendah. Baik, sampai di penghujung materi bab 6 isu dan teknik akuntansi manajemen modern pada subtopik target costing. Semoga teman-teman yang menyimak videonya dari awal hingga akhir mendapatkan ilmu yang berkah dan teman-teman bisa memahami materi-materi yang sudah saya sampaikan. Baik, itu saja. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.